Halo teman-teman, terima kasih sudah mengunjungi channel Teman Kata Kita. Di segmen cerita rakyat kali ini, saya akan membagikan kisah tentang seorang anak yang dikutuk ibunya menjadi ikan pari. Bagaimana cerita lengkapnya? Jangan kemana-mana, mari kita simak alur ceritanya. Di sebuah kampung nelayan daerah pesisir, hiduplah sepasang suami istri bernama Pak Bejo dan Ibu Rukayah. Pak Bejo bekerja sebagai nelayan. Setiap hari, ia menangkap ikan dengan menggunakan perahu kecil yang disewa bersama teman-temannya. Pak Bejo dan Ibu Rukayah sudah menginjak usia 40 tahun. Namun mereka belum dikaruniai momongan. Meski begitu, rasa cinta dan kasih sayang keduanya tidak pernah pudar. Setiap hari mereka berdoa kepada Tuhan supaya segera dikaruniai momongan. Malam itu, Pak Bejo tidak berangkat mencari ikan karena sedang tidak enak badan. Bu Rukayah tiba-tiba menangis menghampiri Pak Bejo yang sedang beristirahat di kamar. Pak Bejo yang kaget istrinya menangis segera bertanya, "Ada apa dengan Bu Rukayah?" Bu Rukayah menunjukkan sebuah tes kehamilan pada Pak Bejo. Ternyata muncul 2 garis merah yang menandakan Bu Rukayah hamil. Pak Bejo sangat terharu dan ikut menangis. Mereka sangat bersyukur penantian selama ini akhirnya terjawab. Mereka bersumpah kepada Tuhan, jika anaknya lahir dengan selamat, mereka akan menuruti semua kemauan anaknya. Tapi inilah yang akhirnya membawa petaka bagi mereka. Beberapa bulan berlalu. Saat ini, usia kehamilan Bu Rukayah sudah memasuki bulan ke-7. Pak Bejo semakin bersemangat untuk bekerja, karena sebentar lagi anaknya akan lahir. Pak Bejo bekerja tanpa rasa lelah. Malam itu, cuaca sedang buruk, angin kencang, langit juga mulai gelap. Meski begitu, Pak Bejo tetap memaksa untuk mencari ikan. Padahal sudah dilarang oleh istri dan teman-temannya. Namun larangan itu tak menghentikan niat Pak Bejo untuk berangkat. Pak Bejo saking senangnya anaknya akan segera lahir. Jadi apapun rintangan di depan akan tetap diterjang. Keesokan harinya, Pak Bejo membawa hasil tangkapan yang sangat melimpah. Mereka sangat bersyukur dengan rejeki yang tak terpikirkan sebelumnya. Tapi saat itu, wajah Pak Bejo terlihat pucat dan ia mengeluh sakit kepala. Bu Rukayah segera membelikan obat dan menyuruh Pak Bejo untuk beristirahat. Setelah itu, Bu Rukayah pergi ke dapur untuk memasak makanan dan mencuci baju. Beberapa jam kemudian, Bu Rukayah selesai dengan tugasnya. Tak terasa, azan zuhur sudah berkumandang. Biasanya sebelum azan tiba, Pak Bejo sudah bersiap-siap pergi ke musola meski sakit sekalipun. Tapi kali ini Pak Bejo masih tidur. Bu Rukayah penasaran, tak seperti biasanya seperti ini. Ia menuju ke kamar dan membangunkan Pak Bejo. Tapi sekujur tubuh Pak Bejo terasa dingin. Nadinya tak teraba. Bu Rukayah panik dan meminta tolong tetangga sekitar. Tapi Pak Bejo sudah meninggal. Bu Rukayah sangat sedih dengan meninggalnya Pak Bejo. Tapi ia harus bangkit untuk anaknya. Bu Rukayah bertekad untuk terus berjuang membesarkan anaknya meski seorang diri. 2 bulan kemudian, Bu Rukayah melahirkan. Ia melahirkan bayi perempuan yang sangat cantik dan ia memberi nama Purnama Sari.
Nama itu memiliki arti bagaikan bulan purnama yang indah dan penuh kebaikan. Ia berharap kelak anaknya bisa menjadi anak yang berguna. Beberapa tahun kemudian, Purnamasari tumbuh menjadi anak yang manja, keras kepala, dan tidak peduli dengan nasihat orang tua. Burukayah selalu memanjakan putrinya karena sumpah bersama suaminya yang ia ucapkan dahulu. Burukayah setiap hari harus bekerja keras dengan berdagang ikan untuk menuruti apapun permintaan Purnamasari. Meski kadang terasa mustahil baginya. Sari, sapaan akrabnya, dikenal sebagai pembawa masalah. Burukayah sering dipanggil ke sekolah karena ulah anaknya. Sari suka berkelahi, suka bolos, dan nilainya jelek. Tak hanya itu, Sari juga suka mencuri uang teman-temannya. Saat dinasehati, Sari akan membentak dan mengancam untuk angkat kaki dari rumah. Burukayah tidak bisa berkutik dan hanya bisa berdoa dan sabar. Ia berharap anaknya segera sadar. Hari itu, dagangan Burukayah sepi. Uangnya hanya tersisa 20.000 di dompet. Tapi ia ingat, anaknya ingin makan daging. Sari mengeluh bosan jika terus-terusan makan ikan. Tapi saat itu, Burukayah tidak bisa berbuat apa-apa selain memasak nasi, sambal, dan ikan pari dagangannya. Ia berharap anaknya mau makan, dan ia berjanji besok akan membelikan daging sesuai kemauan anaknya. Tak berselang lama, suara pintu rumah dibuka dengan sangat keras. Itu pertanda Sari sudah pulang dari sekolah. Sari yang awalnya kegirangan karena mengira ibunya masak daging, tapi ternyata ikan pari yang tersaji. Sari kecewa, marah, dan ia membuang semua makanan yang tersaji di meja ke tong sampah. Burukayah yang menyaksikan itu sangat marah. Itu kali pertama ia marah sejadi-jadinya. Anaknya sama sekali tidak menghargai pengorbanannya selama ini. Sari dengan sifat keras kepalanya, ia tak mau kalah dan terus balik membentak ibunya. Burukayah menangis dan habis kesabaran. Burukayah menyesal ia telah melahirkan anak seperti Sari. Burukayah yang sakit hati spontan mengutuk Sari dengan kata-kata, "Pergi kamu, kamu bukan anakku, kamu anak durhaka. Jadilah kamu ikan pari, agar kamu tak bisa menemui ibu lagi." Langit yang semula cerah tiba-tiba mendung. Sari merasa ketakutan. Ia berteriak kesakitan karena kakinya berubah bentuk menjadi ekor ikan pari. Burukayah yang menyaksikan itu ingin menarik kembali ucapannya. Namun apa daya, semesta terlanjur marah. Semakin lama, tubuh Sari semakin berubah. Dan akhirnya, ia sepenuhnya berubah menjadi seekor ikan pari. Burukayah menangis sekencang-kencangnya. Tetangga sekitar berdatangan setelah mendengar tangisan Burukayah. Mereka semua yang melihat kondisi Sari merasa kaget, heran, dan juga tidak menyangka. Perbuatan Sari yang durhaka kepada ibunya mereka jadikan pelajaran untuk selalu menghormati orang tua. Sari yang kini berubah wujud terus-menerus menangis. Pada akhirnya, Burukayah mengikhlaskan anaknya pergi untuk dilepas ke lautan. Bagaimanapun juga, Burukayah tetap memaafkan Sari. Ia tetap mendoakan keselamatan dan kebahagiaan anaknya, meski mereka tak bisa bersama lagi.
Beberapa bulan berlalu, akhirnya burung kaya hidup tenang dan bahagia. Untuk mengobati rasa rindu kepada anaknya, sesekali burung kaya pergi ke lautan untuk memastikan anaknya baik-baik saja.